Salam sahabat metanarasi terkasih. Hari ini kita jumpa lagi bersama dengan saya, Pendeta Muda Chandra Agung Pambudi. Di gereja kita pada umumnya kegiatan pengajaran terbagi ke dalam kelompok-kelompok sebagai berikut. Yang pertama pria, 2 wanita, 3 kaum muda, 4 anak, dan ada banyak gereja atau beberapa gereja yang menambahkan dengan kelompok lansia. Ada beberapa keluhan yang saya dengar dari format kelompok yang demikian. Yang pertama ada dari seorang pendeta bernama Ben Fredenberg dalam bukunya Family Friendly Church. Dia menceritakan pengalamannya bagaimana kelompok besar anak muda yang dirintis dibangunnya dengan susah payah dan begitu maju, namun kemudian pemuda-pemudanya rontok ketika dia meninggalkan gereja tersebut dan berpindah pelayanan ke tempat lain. Dia mengambil kesimpulan bahwa ternyata terdapat kualitas yang tidak menetap ketika pemuritan anak tanpa melibatkan keluarga. Yang kedua adalah tentang banyaknya kesedihan, kepedihan, dan kehancuran karena ketidaksehatian suami dan istri. Itu yang sering saya lihat di dalam pengamatan saya secara pribadi. Biasanya wanita cenderung lebih aktif dalam persekutuan gereja, sedangkan para suami sibuk bekerja atau entah kemana. Keluhan yang ketiga adalah banyaknya orang tua yang makin kesulitan memahami dunia anak dan remaja, sedangkan anak sibuk dengan kelompoknya yang terpisah dengan orang tuanya. Keadaan orang tua dan anak menjadi konflik dan perpecahan dan mereka saling meninggalkan satu sama lain di dalam kehidupan bergereja, kehidupan rumah tangganya, termasuk dalam hubungan orang tua dan anak, meninggalkan dan menimbulkan berbagai duka dan kesedihan. Itulah sekelumit keluhan ketika pemuritan, pengajaran, persekutuan terparsial sedemikian rupa ke dalam kelompok-kelompok seperti yang saya sebutkan di atas. Izinkan saya dari latar belakang di atas mengusulkan model pemuritan berbasis keluarga. Berikut penjelasan dari model yang saya usulkan ini. Yang pertama, persekutuan kelompok masih dapat diadakan masing-masing seperti yang saya jelaskan tadi, namun dinaungi oleh satu komisi atau satu C atau satu departemen bernama keluarga. Berarti bernama komisi keluarga atau C keluarga atau departemen keluarga. Yang kedua, kurikulum pengajaran di masing-masing kelompok disusun bersama-sama dengan perwakilan pria, wanita, kaum muda, dan anak. Dengan demikian, tiap-tiap kebutuhan masing-masing pihak didengar dan kemudian topik-topik yang dimunculkan untuk masing-masing kelompok adalah topik-topik yang muncul dari keluhan secara bersama-sama, kebutuhan yang dimunculkan bersama-sama secara menyeluruh dari masing-masing bagian. Yang ketiga, komisi keluarga menyusun kegiatan gabungan baik seluruh keluarga, suami istri, anak, dan anggota keluarga lain maupun suami istri. Jadi itulah yang dilakukan. Yang keempat, baik jika ada kelompok kecil pasangan suami istri. Selain anak, tentu sudah sering banyak gereja melakukannya, ada kelompok anak dan kelompok anak muda. Baik bagi gereja memiliki kelompok kecil yaitu pasangan pasutri. Walau perlu juga sesekali diberikan ruang bagi para bapak dan para ibu untuk membangun kelompok sendiri. Tentu saya menyadari bahwa apa yang saya sampaikan belum operasional secara keseluruhan. Namun yang patut dipertimbangkan secara konsep adalah bagaimana pemuritan dibangun secara menyeluruh kepada seluruh keluarga. Pendampingan sekaligus pengakuan bahwa keluarga adalah lembaga penting yang perlu didukung bagi keutuhan semuanya. Dengan demikian, mengembalikan peran utama keluarga dalam pendidikan anak dan sekaligus ruang bagi suami istri untuk mempraktikkan kasih Kristus sebagaimana yang diajarkan oleh firman Tuhan. Pada akhirnya, beberapa tahun yang lalu saya membaca artikel
bahwa keluarga adalah kapal yang hampir karam. Sepertinya gereja perlu menata diri, bukan hanya pemuritan berbasis keluarga adalah penting, namun juga karena lembaga penting ini hampir karam. Para pemimpin, pertimbangkan hal ini baik-baik. Selamat melanjutkan pemuritan. Kiranya Tuhan memberi hikmat. Tuhan Yesus memberkati.